Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 51. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan suasana aula berubah suram saat ancaman sekte surga terpencil dibahas. Kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan kekaisaran Qin dalam sekejap. Namun Ye Yunfei tetap tenang, menjelaskan bahwa formasi kuno sekte Tianyuan mampu menahan ahli alam suci jika dikuasai dengan benar. Ia bahkan berjanji membantu tetua tertutup menembus alam suci sebagai balasan atas kesetiaan mereka. Keluarga kekaisaran pun memilih berdiri di sisinya, menyerahkan masa depan mereka pada pemuda itu. Dengan ratusan pil tingkat 5, senjata terbang, dan rencana besar, kekuatan baru perlahan terbentuk. Di balik ketenangan itu, Ye Yunfei mempersiapkan sekutu, membangun tim, dan mengasah kekuatan, sementara musuh di berbagai penjuru mulai bergerak, menandai badai besar yang segera datang. Kemudian, setelah mendengar ucapan Huangxiang yang merasa Ye Yunfei terlalu misterius hingga sulit menebak isi hatinya, suasana pun kembali tenang. Huangxiang hanya bisa menggelengkan kepala, seolah menyerah memahami pemuda yang selalu bertindak jauh di depan orang lain itu. Setengah hari berlalu. Melalui kerja sama Ye Yunfei dan Huangxiang, sejumlah ramuan akhirnya berhasil dimurnikan. Pil yang dimurnikan Ye Yunfei seluruhnya mencapai tingkat spiritual kelas 7, sementara Huangxiang berhasil memurnikan pil spiritual tingkat 6. Hasil itu membuat suasana ruangan terasa hangat, disertai rasa puas setelah kerja keras panjang. Ye Yunfei kemudian memanggil Hu Miao dan dengan tenang memasukkan 10 pil asal ungu ke dalam botol giok sebelum menyerahkannya. Hu Miao yang keluar dari inti terdalam tampak sangat gembira, merasa bahwa dengan pil tersebut ia akan segera mencapai terobosan yang selama ini diharapkannya. Setelah menerima pil itu dengan penuh rasa syukur, Hu Miao kembali ke inti batinnya untuk berkultivasi. Selanjutnya, Ye Yunfei menyerahkan 10 pil bambu hijau tingkat 7 kepada Huangxiang. Huangxiang menerimanya dengan penuh semangat karena pil tersebut cukup untuk memulihkan tubuh jiwanya hingga mendekati kondisi puncak. Tidak berhenti di situ, Ye Yunfei juga memberikan seluruh sisa ramuan spiritual kepada Huangxiang agar digunakan untuk memurnikan lebih banyak pil di kemudian hari. Setelah itu, Ye Yunfei membawa lebih dari selusin botol ramuan dan meninggalkan ruangan dengan langkah santai, seolah semua itu hanyalah pekerjaan biasa. Beberapa saat kemudian, ia tiba di kamar tetua yang sedang mengasingkan diri. Ye Yunfei mengeluarkan sebuah pil merah, pil 1000 keajaiban, dan menjelaskan bahwa pil tersebut seharusnya cukup untuk membantu sang tetua menembus ke alam suci. Tetua itu sangat terkejut ketika merasakan aura pil tersebut. Dengan pengalamannya, ia langsung menyadari bahwa pil itu jelas bukan ramuan tingkat rendah. Ketika Ye Yunfei dengan santai menyebutnya sebagai ramuan ajaib kelas 7 lalu berbalik pergi, sang tetua hanya bisa terpaku, menatap punggung Ye Yunfei dengan ekspresi tidak percaya. Setelah lama terdiam, ia akhirnya tersadar dan merasa bahwa memilih berdiri di sisi Ye Yunfei adalah keputusan paling tepat dalam hidupnya. Dari sana, Ye Yunfei menuju kediaman Ibu Suri dan menyerahkan pil 1000 pengetahuan, mendorongnya untuk segera memanfaatkan waktu dan menerobos ke alam suci. Ibu Suri menerima pil itu dengan penuh rasa terima kasih dan tekad yang kuat. Kemudian Ye Yunfei memanggil pemimpin sekte Shizongyang serta kepala puncak kayu dan puncak api, memberi masing-masing 2 pil spiritual tingkat 6 agar mereka mencoba menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiganya telah lama terjebak di alam mendalam, sehingga Ye Yunfei sebelumnya meminta Huangxiang memurnikan pil pembakar roh tingkat 6 yang memang dirancang khusus untuk membantu terobosan pada ranah tersebut. Setelah itu, Ye Yunfei mengunjungi tetua Du yang masih terbaring akibat luka berat dari serangan Diakon Yao. Ia menyerahkan pil mulia surgawi dan menjelaskan bahwa pil itu akan memulihkan tulang serta organ dalam yang rusak, memungkinkan tetua Du bangkit dalam 2 hari. Tetua Du menerimanya dengan penuh rasa syukur, sementara Ye Yunfei hanya tersenyum ringan, karena di antara semua anggota sekte Tianyuan, ia memang paling mempercayai tetua ini. Perjalanan Ye Yunfei berlanjut ke kamar kaisar. Ia menyerahkan ramuan dan meminta sang kaisar segera meminumnya lalu mencoba menembus alam mendalam. Kaisar hanya mengangguk singkat, tetapi sorot matanya menunjukkan tekad yang kuat. Sebagian besar hari berlalu dengan tenang,
hingga tiba-tiba energi mengerikan meledak dari ruang pengasingan tetua yang tertutup. Aura spiritual melonjak ke langit, dan sang tetua keluar sambil tertawa puas setelah berhasil menembus alam suci. Energi spiritual dalam radius 10 mil berkumpul menuju tubuhnya, membuatnya berdiri di udara dengan aura megah dan penuh kebanggaan. Tak lama kemudian, ledakan energi serupa muncul dari tempat pengasingan Ibu Suri. Ia pun berhasil menembus alam suci, naik ke langit dengan energi spiritual yang mengalir deras ke tubuhnya. Keduanya saling memberi ucapan selamat dengan penuh kegembiraan, sebelum akhirnya memutuskan menemui Ye Yunfei di puncak emas. Pada saat yang sama, aura iblis berwarna hijau zamrud tiba-tiba menyebar dari loteng kecil milik Ye Yunfei, menutupi area ratusan meter seperti lautan energi misterius. Teriakan gembira Hu Miao terdengar dari dalam, menandakan keberhasilannya menembus batas kultivasi. Tetua yang tertutup dan Ibu Suri yang baru tiba hanya bisa terkejut melihat aura iblis tersebut, karena energinya terasa mirip dengan energi dari tebing perangkap iblis yang sebelumnya menghilang secara misterius. Tak lama kemudian, seluruh aura iblis terserap kembali. Lingkungan di sekitar loteng kembali bersih dan terang. Ye Yunfei berjalan keluar dengan senyum santai, seolah semua kejadian besar itu hanyalah rutinitas harian. Ia kemudian memberikan warisan ilmu pedang kepada Ibu Suri melalui kekuatan jiwa, menyarankannya mempelajari teknik tersebut bersama Sutra Hati Perawan Murni agar kekuatan tempurnya meningkat pesat. Tak lama berselang, Kaisar terbang dengan gerakan agak canggung namun penuh kegembiraan, mengumumkan bahwa ia telah berhasil menembus ke alam mendalam. Wajahnya memerah karena antusias, terutama karena ini adalah pertama kalinya ia terbang menggunakan energi spiritual. Tidak lama kemudian, Si Zongyang serta para pemimpin puncak kayu dan puncak api juga tiba, masing-masing berhasil menembus batas mereka. Dengan keberhasilan ini, kekuatan keseluruhan sekte Tianyuan meningkat drastis, terutama karena kini mereka memiliki seorang ahli alam suci yang mampu mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Ye Yunfei kemudian memberikan teknik tinju kaisar kepada kaisar, sebuah teknik yang menumbuhkan aura penguasa dan memiliki kekuatan dominan. Kaisar menerimanya dengan penuh kegembiraan. Setelah itu, Ibu Suri dan Kaisar kembali ke ibu kota untuk menjaga keselamatan keluarga kerajaan. Sementara itu, Ye Yunfei menyerahkan beberapa gulungan giok berisi teknik kultivasi dan seni bela diri kepada Tetua Ren untuk dijadikan warisan baru sekte Tianyuan, karena metode lama mereka sudah terlalu rendah tingkatannya. Sang tetua menyimpannya dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa teknik yang diberikan Ye Yunfei pasti berasal dari sumber yang luar biasa. Akhirnya, Ye Yunfei mengingatkan bahwa dunia kecil bayangan surgawi akan segera dibuka. Ia meminta Tetua Ren memanfaatkan 1 hari lagi untuk mempelajari cara mengendalikan formasi kuno secara mandiri sebelum dirinya pergi, agar sekte Tianyuan memiliki perlindungan tambahan di masa depan. Dalam suasana yang tenang namun penuh harapan itu, perubahan besar bagi sekte Tianyuan telah dimulai, dan semua orang perlahan menyadari bahwa kehadiran Ye Yunfei telah membawa sekte mereka memasuki era yang sama sekali baru. Tetua yang tertutup itu menyatakan persetujuannya dengan mantap, meyakinkan Ye Yunfei bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menguasai formasi kuno tersebut dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengangguk penuh keyakinan, ia pun pergi bersama Si Zongyang serta 2 pemimpin puncak lainnya, meninggalkan arena yang kembali sunyi. Kini hanya Ye Yunfei yang tersisa, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Angin lembut berhembus melewati halaman, membuat suasana terasa tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tatapan Ye Yunfei perlahan beralih ke sisi kiri pavilion kecil, menuju hutan bambu yang lebat. Dengan suara tenang, ia menyatakan bahwa keberadaan seseorang telah ia temukan sejak lama. Hu Miao muncul di sampingnya dan dengan suara pelan menyampaikan dugaan bahwa mereka kemungkinan adalah pembunuh bayaran dari makam neter surgawi. Ye Yunfei hanya mengangguk ringan, seolah hal itu sudah ia perkirakan sejak awal. Beberapa saat kemudian, 7 bayangan hitam perlahan muncul dari dalam hutan bambu. Ketujuh sosok itu mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuh, membuat wajah mereka sama sekali tidak terlihat. Aura mereka menunjukkan bahwa semuanya adalah pembunuh dengan kekuatan alam mendalam, sebuah formasi yang jelas menunjukkan bahwa pihak makam Tianyo tidak ragu mengeluarkan biaya besar demi misi ini. Ye Yunfei bahkan sempat tersenyum dingin, seakan merasa lawan yang datang masih belum cukup menarik. Salah satu sosok gelap itu bertanya dengan suara serak, heran karena Ye Yunfei ternyata telah menyadari keberadaan mereka sejak lama. Dengan nada santai, Ye Yunfei menyatakan bahwa ia sudah mengetahui kedatangan mereka sejak awal dan bahkan memahami bahwa mereka telah menunggu hampir sepanjang hari di hutan bambu itu. Mendengar hal tersebut,
Ketujuh sosok gelap itu tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka, karena memang itulah yang terjadi. Tanpa banyak bicara lagi, ketujuh pembunuh itu bergerak bersamaan, tubuh mereka berputar lalu menyatu dengan ruang, menghilang sepenuhnya. Dalam sekejap, tujuh aura berbahaya diam-diam mengepung Ye Yunfei dari berbagai arah. Teknik penyembunyian ruang yang mereka gunakan cukup rapi, namun di mata Ye Yunfei, itu hanyalah trik sederhana. Dengan kekuatan jiwanya, ia dapat merasakan dengan jelas setiap lintasan pergerakan mereka. Dengan satu gerakan jari, 5 pedang panjang muncul dan melesat maju dengan kecepatan mencengangkan. Suara dengung tajam memenuhi udara, diikuti 5 jeritan yang terdengar hampir bersamaan. 5 kepala terlempar ke udara, sementara tubuh tanpa kepala jatuh dari langit, mengakhiri serangan mereka dalam sekejap. 2 pembunuh yang tersisa segera mencoba melarikan diri. Suara kemarahan mereka terdengar samar di ruang kosong. Namun Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. 2 pedang panjang kembali melesat, dan tak lama kemudian 2 tubuh jatuh dari kejauhan dengan luka mematikan di dada. Pertarungan itu berakhir begitu cepat hingga terasa hampir seperti kesalahan perhitungan bagi pihak penyerang. Hu Miao kemudian menyampaikan bahwa makam Tianyo tampaknya benar-benar menjadikan Ye Yunfei sebagai target utama. Mendengar itu, kilatan dingin muncul di mata Ye Yunfei. Ia menyatakan dalam hati bahwa suatu saat organisasi pembunuh bayaran itu akan dibasmi sepenuhnya. Setelah itu, dengan satu jentikan jari, percikan api muncul dan membakar tubuh para pembunuh hingga menjadi abu, seolah kejadian barusan hanyalah debu yang lewat. Sehari kemudian, suara gemuruh terdengar di atas markas sekte Tianyuan. Sebuah susunan besar perlahan muncul di langit, bercahaya seperti mangkuk raksasa yang terbalik. Tetua yang tertutup itu tampak sangat gembira karena akhirnya mampu mengendalikan formasi kuno tersebut, bahkan hampir menari karena kegembiraan. Ye Yunfei menjelaskan dengan tenang bahwa pencapaian itu baru sebatas pemahaman awal. Formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam bukan hanya berfungsi sebagai pertahanan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang sekaligus meningkatkan konsentrasi energi spiritual di dalam markas. Sebuah formasi yang sangat berguna bagi perkembangan sekte. Tetua itu mengangguk dengan penuh semangat, berjanji akan terus berlatih hingga benar-benar menguasainya demi masa depan sekte Tianyuan. Tak lama kemudian, tetua tersebut mengingatkan bahwa dunia kecil bayangan surgawi akan segera dibuka dalam beberapa hari, sehingga Ye Yunfei sebaiknya segera bersiap. Mereka berencana berangkat dalam 1 jam. Ye Yunfei menyetujuinya tanpa banyak kata. Ia kemudian pergi ke gunung kecil tempat keluarga Ye tinggal untuk berpamitan. Ye Tianpeng menatap putranya dengan mata sedikit memerah, menahan rasa enggan namun juga bangga melihat putranya yang telah tumbuh dewasa dan siap menjelajahi dunia luar. Para tetua keluarga Ye pun berulang kali mengingatkan agar Ye Yunfei selalu mengutamakan keselamatan, karena kini ia telah menjadi harapan terbesar keluarga. 2 jam kemudian, Ye Yunfei tiba di alun-alun tempat kompetisi panjat tangga terakhir diadakan. Para tetua, Si Zongyang, para pemimpin puncak, serta tetua Du telah menunggu di sana bersama 4 murid lainnya, yaitu He Houfeng dari puncak bumi, Wu Yan dari puncak api, Xiaolin dari puncak kayu, dan Long Yingning. Puncak air tidak mengirimkan murid karena konflik sebelumnya dengan Ye Yunfei, keputusan yang diambil demi menghindari masalah baru. Ketiga murid segera memberi hormat ketika melihat Ye Yunfei datang, menyadari bahwa posisinya di dalam sekte kini sangat dihormati. Bahkan para tetua pun memperlakukannya dengan penuh perhatian. Long Yingning, dengan sikap percaya diri dan sedikit bercanda, mengingatkan Ye Yunfei tentang janji lamanya untuk membimbingnya memahami semangat bertarung. Ia mendekat tanpa ragu, membuat suasana sedikit canggung namun juga hidup. Ye Yunfei hanya menjawab singkat bahwa ia belum sempat melakukannya. Sementara Long Yingning dengan ekspresi serius namun jelas bercampur gurauan menyatakan bahwa ia akan terus berada di dekatnya sampai janji itu ditepati. Tetua yang tertutup itu kemudian menghentikan suasana santai tersebut dan meminta semua orang bersiap berangkat. Ia menjelaskan bahwa kelima murid akan memasuki dunia kecil bayangan surgawi bersama-sama, dan berharap Ye Yunfei sebagai yang terkuat dapat menjaga yang lain agar pergi dan kembali dengan selamat. Ye Yunfei mengangguk menyetujui. Selanjutnya, tetua tersebut menjelaskan tentang dunia kecil bayangan surgawi, sebuah dunia misterius yang ditemukan 100 tahun lalu di wilayah kerajaan sekte sejati. Dunia itu hanya terbuka setiap 10 tahun sekali dan hanya mengizinkan praktisi di bawah usia 25 tahun untuk masuk. Di dalamnya terdapat berbagai harta berharga, mulai dari ramuan spiritual hingga teknik kultivasi langka,
sehingga setiap pembukaannya selalu menjadi ajang besar bagi generasi muda wilayah timur untuk bersaing dan menunjukkan bakat mereka. Tetua Hau dari Puncak Api ditunjuk sebagai pemandu perjalanan. Sebuah perahu terbang warisan sekte kemudian dikeluarkan, awalnya kecil seperti telapak tangan, lalu membesar menjadi kendaraan sepanjang 5 meter yang melayang di udara. Ye Yunfei menilainya sekilas dan merasa kendaraan itu cukup layak digunakan. Dengan Tetua Hau memimpin, mereka semua naik ke perahu terbang yang segera meninggalkan markas sekte Tianyuan. Perjalanan menuju kerajaan Zhenzong diperkirakan memakan waktu 2 hari, sehingga semua orang diminta beristirahat dan memulihkan kondisi. 2 hari kemudian, Tetua Hau berdiri dan mengumumkan bahwa mereka telah tiba di Provinsi Shinmone. Di depan mereka terbentang kota Tianxiu, tempat pintu masuk menuju dunia kecil bayangan surgawi berada di pegunungan sekitarnya. Kota itu selalu ramai setiap kali dunia kecil tersebut dibuka, karena para kultivator dari berbagai sekte berkumpul di sana untuk menunggu kesempatan memasuki dunia misterius itu. Rombongan sekte Tianyuan pun memutuskan untuk memasuki kota Tianxiu terlebih dahulu, mencari penginapan sebagai tempat beristirahat, sambil menunggu saat dunia kecil bayangan surgawi resmi dibuka. Sebuah perjalanan baru yang menjanjikan peluang sekaligus bahaya kini telah menanti di depan mereka. Tetua Hau kemudian mengendalikan perahu terbang untuk perlahan mendarat di tanah. Setelah perahu itu berhenti dengan stabil, ia memimpin Ye Yunfei dan 5 murid lainnya turun. Di hadapan mereka terbentang sebuah kota kuno yang megah dan luas, berdiri kokoh seperti raksasa yang telah menyaksikan perubahan zaman selama bertahun-tahun. Tembok kota menjulang setinggi ratusan kaki, seluruhnya dicor dari besi cair hingga berwarna hitam pekat, seolah-olah kota itu benar-benar ditempa dari logam. Di permukaannya terukir berbagai jimat, dan bahkan di bawah sinar matahari siang, cahaya spiritual samar masih tampak berkilau, memberikan kesan bahwa kota ini bukan hanya besar, tetapi juga dilindungi oleh kekuatan yang luar biasa. Tetua Hau mengingatkan semua orang agar memasuki kota dengan sikap tenang dan tidak menarik perhatian. Ia menekankan bahwa mereka tidak boleh membuat masalah, karena kota Tianxiu dipenuhi murid sekte dan klan besar yang memiliki latar belakang kuat. Menyinggung pihak-pihak seperti itu bisa membawa konsekuensi yang tidak ringan. Setelah menyimpan kembali perahu terbang dengan hati-hati, ia pun memimpin rombongan memasuki kota. Kota Tianxiu ternyata jauh lebih makmur daripada yang dibayangkan. Jalan utamanya selebar lebih dari 100 meter, cukup luas untuk 10 kereta kuda berjalan berdampingan. Orang-orang yang lalu lalang sebagian besar memancarkan aura tajam dan sikap luar biasa. Kemanapun memandang, terlihat banyak anak muda dengan kekuatan alam mendalam, sesuatu yang jarang ditemui di tempat lain. Di atas jalanan, beberapa pemuda berbakat terlihat melayang dengan artefak sihir terbang atau menunggangi binatang iblis tingkat tinggi yang mampu terbang bebas. Tidak ada yang berani mengganggu mereka, seolah keberadaan mereka sendiri sudah menjadi tanda status. Tetua Hau kembali memberikan peringatan agar para murid menghindari konflik dengan orang-orang seperti itu. Ia mengingatkan pesan Tetua Ren bahwa tujuan mereka bukanlah mencari ketenaran, melainkan kembali dengan selamat. He Houfeng, Wu Yan, dan Xiaolin mengangguk patuh, meskipun wajah mereka sedikit pucat. Ketiganya sebelumnya dianggap jenius di sekte Tianyuan dengan kekuatan tahap menengah alam surgawi. Namun setelah melihat begitu banyak praktisi alam mendalam di sini, mereka menyadari betapa luasnya dunia kultivasi. Perasaan percaya diri yang sebelumnya mereka miliki sedikit demi sedikit berubah menjadi kewaspadaan. Long Yingying justru mengepalkan tinjunya, matanya bersinar penuh semangat bertarung, seolah kehadiran para jenius itu justru membuatnya semakin bersemangat. Sementara itu, Ye Yunfei tetap berjalan dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh. Baginya, yang pernah menjelajahi 3.000 dunia besar dan kecil, pemandangan seperti ini tidaklah mengejutkan. Jenius muda, fisik ilahi, hingga para ahli legendaris pernah ia lihat. Terlebih lagi, ia sendiri menguasai aliran ilahi kekacauan, salah satu jalur bela diri terkuat di dunia. Karena itu, para pemuda wilayah timur ini belum cukup untuk membuatnya terkesan. Tiba-tiba, langit di atas kota Tianxiu bergemuruh. Kilat menyambar, dan guntur menggelegar. Di tengah cahaya petir, tampak sosok menyerupai dewa bersayap perak, tubuhnya diselimuti kilat yang berkilauan seperti emas ilahi. Orang-orang di jalan segera berseru kaget, mengenali sosok itu sebagai Lei Lingzi dari klan Lei, seorang jenius yang dikabarkan membangkitkan tubuh roh Lei sejak usia belasan tahun dan mampu mengendalikan petir. Desas-desus menyebar cepat. Meskipun baru berada di tahap awal alam suci, Lei Lingzi dikenal mampu mengalahkan ahli alam suci biasa dengan mudah,
bahkan menandingi praktisi tingkat lanjut. Nama besar klan Lei yang melampaui banyak sekte besar semakin menambah kekaguman orang-orang. Tak lama kemudian, suara jernih dan dingin terdengar di langit. Ombak biru tiba-tiba bergulung di udara, dan seorang wanita muncul dari dalamnya. Sosoknya tampak samar seperti diselimuti cahaya bulan, anggun dan tanpa celah. Ia adalah Luo Qingwu, putri sulung klan Luo, yang dikabarkan telah dipilih oleh Tanah Suci Kaisar untuk pelatihan khusus. Kedua jenius itu saling berhadapan di langit, membuat seluruh kota Tianxiu menahan napas. Orang-orang tak henti-hentinya membicarakan bagaimana Luo Qingwu pernah mengalahkan Lei Lingzi 2 tahun sebelumnya. Aura petir yang mengerikan dari Lei Lingzi berhadapan dengan ketenangan Luo Qingwu yang tampak bahkan sedikit lebih unggul. Melihat pemandangan itu, Qi Houfeng, Wu Yan, dan Xiao Lin hanya bisa tersenyum pahit. Dibandingkan dengan dua sosok di langit, mereka merasa seperti semut kecil. Bahkan Long Yingying pun akhirnya menghela napas pelan, meskipun semangatnya belum sepenuhnya padam. Ye Yunfei hanya melirik sekilas sebelum kembali bersikap acuh tak acuh, seolah peristiwa besar itu hanyalah hiburan singkat di perjalanan. Ketegangan hampir berubah menjadi pertarungan ketika Lei Lingzi bersiap menyerang. Namun tiba-tiba seorang pemuda berpakaian emas turun dari langit dengan kipas lipat di tangannya. Ia adalah Huang Yitian dari klan Huang. Dengan sikap elegan, ia menenangkan situasi dan mengingatkan bahwa dunia bayangan surgawi akan segera dibuka, sehingga pertarungan panjang hanya akan membuang energi. Kedua pihak akhirnya menahan diri, memilih menyimpan kekuatan untuk kesempatan yang lebih penting. Setelah itu, semakin banyak jenius muda ternama memasuki kota Tianxiu. Putra suci dari 9 sekte besar, tuan muda dari 5 klan utama, hingga anak ajaib dari 3 negeri suci muncul satu persatu. Nama-nama seperti Sima Nijian dari Filamin Jian, jenius pedang yang membangkitkan tubuh roh pedang sejak kecil, serta Chen Fan dari klan Chen yang mewarisi garis keturunan binatang purba, terus memicu seruan kagum di seluruh kota. Kota Tianxiu benar-benar berubah menjadi panggung besar bagi generasi muda wilayah timur. Menjelang sore, Tetua Hao akhirnya membawa rombongan berkeliling kota cukup lama hingga menemukan sebuah penginapan kecil di lokasi terpencil. Tempat itu sederhana, namun cukup tenang untuk beristirahat. Setelah memberi beberapa instruksi, Tetua Hao pergi mencari informasi pasti mengenai waktu pembukaan dunia kecil bayangan surgawi. Sementara itu, Ye Yunfei duduk bermeditasi di dalam kamar. Namun percakapan dari kamar sebelah menarik perhatiannya. Beberapa orang membicarakan lelang yang diadakan oleh perusahaan perdagangan Luo Hai, termasuk sebuah artefak kelas tinggi bernama pedang kayu Yi yang akan dilelang. Mendengar nama itu, Ye Yunfei langsung memikirkan 5 pedang spiritual elemen yang pernah ia tempa. Pedang kayu miliknya saat ini berasal dari bahan yang relatif rendah tingkatannya. Jika pedang kayu Yi benar-benar memiliki atribut kayu dan dijadikan dasar untuk ditempa ulang, kekuatannya pasti meningkat pesat. Pikiran itu membuatnya sedikit tertarik, sesuatu yang jarang terjadi. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ye Yunfei meninggalkan selembar geokomunikasi di dalam kamar sebagai penanda, lalu diam-diam meninggalkan penginapan. Tidak lama kemudian, ia menemukan perusahaan perdagangan Luo Hai, sebuah bangunan megah yang tampak sangat ramai. Tanpa menarik perhatian, Ye Yunfei melangkah masuk ke aula besar. Di bagian belakang aula itulah tempat lelang berlangsung, dan tanpa disadari, langkahnya kembali membawanya menuju peristiwa baru yang mungkin akan mengubah kekuatan pedangnya di masa depan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.